Baik, kita lanjutkan lagi ya pembahasan dari tugas kita sebelumnya. Sekarang kita lanjut ke exercise 1016. Exercise 1016 ini sebenarnya membahas kaitannya capital expenditure dan depresiasi setelah adanya capital expenditure. Jadi di sini di soal ini diinfokan bahwa perusahaan telah membeli dan memasang karpet dalam kantor baru, gedung kantor baru ini pada tanggal 30 Maret dengan total nilai pembelian itu $12.000. Nilai karpet itu diperkirakan bisa bermanfaat sampai dengan 15 tahun dan tidak ada nilai sisa. Pertanyaannya yang pertama adalah diminta untuk membuat nominal pada saat pembelian karpet baru tersebut. Nah, ini dari konsep awalnya bahwa pembelian aset ini adalah menambah fungsi, menambah kenyamanan dari gedung dengan adanya karpet, dan akan memiliki masa manfaatnya lebih dari 1 tahun. Untuk itu, pastinya ini dicatat sebagai capital expenditure. Karena menambah fungsi, menambah kenyamanan, ini berarti kita debitkan sebagai aset ya, tambahan aset, bukan sebagai expense. Kita lihat di bahasanya untuk huruf A, karpet dibeli 12.000, hanya jurnalnya tanggal 30 Maret, 12.000 pada cash 12.000. Simpel. Untuk pertanyaan B, yang ditanyakan adalah pada tanggal 31 Desember, jurnal penyesuaian untuk pencatatan transaksi tersebut, khususnya untuk jurnal penyesuaiannya. Ingat, ini karena dibeli pada tanggal 30 Maret, tentu nggak full 1 tahun, hanya sebagian tahunnya. 30 Maret berarti yang terpakainya dari 1 April sampai dengan 31 Desember. Itu 12 dikurangi 3, yaitu berarti 19, dan per 12. Kita lihat karena menggunakan straight line, berarti tentu rate-nya adalah 100% dibagi 15, atau simpelnya kalau 12.000 dibagi 15 tahun, rate-nya adalah rate. Wah, ternyata belum jadi. Jadi jawabannya lihat 12.000 dibagi faktor ini dalam oke. Itu pas 800 ini dikalikan ya dibagi dengan 600. Jadi penyusutan per tahunnya adalah bukan per tahun ya, penyusutan per tahunnya 800. Penyesuaian untuk tahun itu hanya 9/12 kali 800 atau 600. Itu untuk 10/16. Berikutnya kita lanjut yang problemnya, problem 10.2a. 10.2a ini pertanyaannya adalah untuk membandingkan 3 metode jurnal penunjukan. Teman-teman lebih paham ya. Ini kita lihat soalnya perusahaan membeli peralatan anti bocor harga 380.000. Peralatan ini diharapkan memiliki masa manfaat selama 4 tahun atau 8.000 jam operasi dan diperkirakan memiliki nilai sisa 36.000. Peralatan telah digunakan sebanyak 3.000 jam selama tahun 2009, 2.500 jam di 2010, dan seterusnya sampai 2012. Pertanyaannya minta menghitung jurnal beban penyusutan untuk tahun 2009 sampai 2012.
dengan menggunakan A. garis lurus, B. unit of production, dan C. double declining. Ingat bahwa kalau double declining tidak memperhitungkan residual value. Residual value dihitung hanya di tahun terakhir penyusutan, kebetulan yaitu tahun 2012. Karena untuk menghitung penyusutan tahunan untuk double declining tidak memperhitungkan residual value. Nah, juga diminta untuk menghitung totalnya, total depresiasi selama 4 tahun untuk masing-masing metode. Disarankan menggunakan tabel dengan nama kolom seperti oke, kita ikutin ke tabelnya dulu. Penghitungannya ada di bawah ya. Kita hitung dulu yang paling mudah straight line. Straight line rumusnya dikurangi residual value dibagi usia manfaat. Costnya 380, nilai residunya 36.000. 380 kurangi 36 dibagi 4. Temu penyusutannya 86.000 tiap tahun. Simple. So 46.000 masing tahunnya sama, totalnya 344.000 di akhir tahun 2012. Ini sekaligus juga merupakan akumulasi penyusutan di akhir tahun 2012. Kita hitung yang cara kedua dengan units of production. Units of production berarti yang dipakai bukan masa manfaat, tapi ini ya, jam operasi. Diperkirakan bisa memberikan layanan sampai 8.000 jam. Kita hitung secara tahunan, tidak sama karena pemakaiannya tiap tahun berbeda, 3.000, 2.500 dan seterusnya sampai. Rumusnya cost dikurangi residual hampir sama dengan yang tadi, cuman pembaginya adalah jam operasinya bagi 8.000. Ketemu rate-nya 43 per jam operasi. Untuk menghitung tahunan tinggal dikalikan penggunaan tahun itu. 2009 ada 3.000 jam, tinggal dikali 3 ketemu 129. Dan seterusnya sampai 2012. 100 paling bagus. Kita masukkan dalam tabel 129 dan seterusnya. Dan ternyata jumlah akhirnya 300 sama ya. Cuman kita lihat polanya, kalau trackkan setiap tahun sama, kalau yang unit of production makin kecil, menyesuaikan kapasitas produksi yang punya. Terakhir kalau menggunakan double declining. Double declining, kita hitung dulu rate-nya. Rate-nya sebenarnya tadi karena strike line-nya 4 tahun, untuk 4 tahun artinya rate strike line 25%. Rate untuk double declining 2 kalinya strike line. 2 kali 25% ketemu 50%. Tahun pertama simple, hanya nilai cost-nya, harga perolehan awal dikalikan dengan rate 50%. Wow, sangat besar ya, 190.000. Tahun kedua, penyusutannya kita hitung book value-nya dulu. Value-nya adalah cost dikurangi penyusutan tahun itu, 190 kali rate-nya 5% ketemu 95. Tahun 2011 pakai book value. Book value-nya book value tahun 2000 awal 2011 awal 2010 yaitu ini kurangi dengan depresiasi tahun 2010. Jadi bertahap ya, 380 dikurangi 190 dan dikurangi 95 kali 50% ketemu 47.500. Nah, untuk yang terakhir ini rumusnya agak berbeda. Baru kita perhatikan residual value-nya. Residual value-nya di sini ada info adalah 36.000. Jadi di tahun terakhir 2012 ini kita kurangkan bukan sebesar bukan dikalikan 50%, tapi dikurangkan 36.000. Kenapa? Kurangkan 36.000 agar nilai sisa terakhirnya, nilai book value-nya itu sama dengan residual value. Makanya penyusutan di tahun terakhir hanya 11.500. Jadi in total 344. Agar kenapa 344? Agar kalau dikurangkan dengan cost-nya adalah 380.000, kita kurangkan dengan 344.000 ketemu residual value 36.000. Jadi in the end
mau disusun pakai straight line maupun dua metode lain, total akumulasinya sama ya, sama 4 tahun. Yang membedakan adalah flow tahunannya, pattern tahunannya. Terakhir 10-3. 10-3A ini sebenarnya membandingkan juga, tapi bedanya hanya di sini tidak dilakukan di awal tahun tapi di tengah tahun, yaitu tanggal 1 Juli. Oke, ini info yang lain sama ya, cuman bedanya di tengah tahun. Straight line cukup simpel. Nilai buku, harga perolehan dikurangi residual dibagi 3. Itu rate-nya 100% dibagi 3 tahun 33,3. Kalikan setengah. Kenapa setengah? Karena dibelinya 1 Juli. Ini rate tahun 2008. Tahun 2009 full 1 tahun, jadi tidak dikalikan setengah. (2011) ini kenapa setengah? Karena dia kan masa manfaatnya cuma 3 tahun. Sudah dipakai di tahun 2008. Makanya separuh di sini, separuh. Untuk yang B tidak terpengaruh dengan dibeli di awal atau di akhir atau di tengah-tengah. Yang mempengaruhi adalah jam digunakannya. Kebetulan tahun 2008 dipakai 1800, tinggal dikalikan rate-nya. Rate-nya gimana ngitungnya? Tinggal dicari cost dikurangi dengan residual value dibagi dengan jam operasi yang diestimasi 7.500. Ketemu rate-nya 6,08. Tinggal dikalikan dengan masing-masing jam operasi. Oke. Terus terakhir dengan double declining. Double declining rate-nya ini karena 3 tahun berarti sepertiga, kita kalikan 2 saja, atau bisa ditulis 66,67 ya. Karena rate-nya adalah 2 kalinya straight. Nah tadi sepertiga, ini 2/3. Dikalikan setengah karena belinya 1 Juli. Untuk 2009 tidak dikalikan setengah lagi karena full 1 tahun, cuman dasarnya adalah cost awal 48.600 dikurangi dengan penyusutan tahun 2008 dikalikan 2/3. Ini rate-nya, ketemu 21.600. Tidak dikalikan setengah karena dia full 1 tahun. Cuman dasar pengalinya adalah nilai buku. Nilai bukunya berapa? Nilai buku tahun sebelumnya dikurangi dengan penyusutan tahun sebelumnya, ketemu 7.000. Dan terakhir ini tidak dikalikan lagi sama dengan yang tahun 10.2A, tapi dikurangkan dengan residual value. Jadi nilai buku tahun sebelumnya adalah ini, dikurangi dengan penyusutan tahun sebelumnya. Ini nilai buku awal tahun 2011 dikurangi dengan residual value, ketemu 600. Yang 3.000 ini adalah residual value. Ketemu total nanti saldo akhirnya book value-nya 3.000, sama dengan residual. Ya, saya bahasan tugas untuk temuan pertama ya dari exercise yang tadi sampai dengan problem 3. Mudah-mudahan teman-teman semua cukup paham, dan kalau misalnya masih perlu penjelasan bisa kita bahas setelah ini ya. Silakan sampaikan pertanyaan. Terima kasih. Kita lanjutkan ke kuliah berikutnya. Salam.